Salam kerahiman buat teman-teman semua para devosan kerahiman. Hari ini saya mengundang seorang ibu yang luar biasa, orangnya ceplas-ceplos, orangnya enak diajak ngomong. Nah, untuk lebih kenal lagi, mari kita sama-sama ngobrol dengan Ibu Fancy. Salam kerahiman, Ibu Fancy. Salam kerahiman. Nah, kita mau ngobrol nih. Oh iya, selamat ulang tahun dulu, baru ulang tahun ya, beberapa hari yang lalu. Tuhan berkati Fancy dan juga suami dan juga anak. Terima Biar kasih. cita-citanya tercapai. Terima kasih Bu Esther. Ya, mau ngobrol nih. Kapan ya pertama kali Fancy kenal tentang devosi kerahiman? Udah tahun berapa atau kenalnya gimana? Ya, saya mulai mengingat-ingat lagi daripada saat awal saya tahu kerahiman ilahi. Pertama-tama pada awalnya tahun 19 mungkin 94 ya atau 93. Oh, udah lama ya? Ya, saya waktu itu tinggal di Permata Buana dan saya tidak mengenal kerahiman ilahi dan saya tidak tahu apa-apa. Saya diajak sama teman. Ayo doa ke rumah, yuk doa ke rumah gitu. Oke, saya waktu itu memang iman saya lagi bertumbuh, saya datang berdoa. Itu hanya sekitar 5 orang ya di rumah salah satu teman dan dengan membawa gambar kerahiman ilahi. Di situ mulainya dan saya tidak tahu. Pas diajak kerahiman ilahi, ayo doa koronta. Waktu itu sih istilahnya bukan kerahiman ilahi ya Bu ya, doa koronta. Doa koronta. Iya, itu Bu. Nah, terus lanjutannya, Fancy ngerasa heran nggak? Ada doa koronta, ada gambar kerahiman? Ada waktu itu. Sempet waktu itu, aduh ini apa ya? Kok doa ke rumah, dari rumah ke rumah, bawa gambar, apa ini benar ya? Gitu loh. Terus udah gitu doanya kayak yang bawa itu tuh kayak luar biasa untuk kayak, ih bener apa enggak ya? Gitu loh. Tapi tetap saya udah gitu gereja tidak ada. Ini hanya beberapa orang. Sempet mulai saya juga sempat mulai saya ada berpikir begitu, tapi saya juga ada beli buku yang kecil devosi novena kerahiman ilahi, novena yang warna biru dari Pak Stephen Lex. Saya mulai karena saya memang perlu novena juga karena saya perlu sekali saya belum punya anak waktu itu gitu loh. Oh. Jadi Dan dengan novena Tuhan dengan novena kasih. Ya Tuhan tidak kasih langsung ya. Saya ada novena kerahiman ilahi, ada catatannya apa semua saya ikutin. Terus juga saya ada novena Bunda Maria. Dengan tidak gampang juga langsung Tuhan mengabulkan. Jadi saya ikut sempat habis novena, saya berhenti, saya mengajak teman, ayo doa-doa. Malah teman itu jadinya ikut berdoa novena, ikut doa koronka. Saya hilang nih Bu. Saya hilang karena tidak ada komunitas seperti sekarang Bu. Karena itu kan hanya dari rumah ke rumah. Kalau memang tidak ada doa itu ya kita tidak berdoa lagi, hanya di rumah kan. Terus teman saya bilang gini, Fancy, kamu tidak ada doa lagi? Ih, kami aja malah saya berlanjut katanya gitu. Mau suatu saat hilang kan Bu. Terus saya dipanggil sama Tuhan loh benar. Cuman waktu itu saya ketemu dengan ibu satu mau ketemu karena mau ngasih itu soto mau kasih lontong cap gome, makanan. Waktu itu ada rapat di rapat kerahiman di KAJ. Saya datang mau ambil lontong cap gomenya. Awalnya malah dikasih tugas. Dikasih tugas jadi pengurus untuk Komnas. Jadi sampai dengan hari ini seperti ini. Terima kasih sudah. Ngomong-ngomong, anaknya lahir tahun berapa jadinya? 99.
Nah, kalau lihat rentetannya ceritanya ya, pensi tahun 94 udah mulai doa koronka, Ya, novena, dan kelihatannya memang Tuhan lihat kesetiaannya, akhirnya Tuhan kabulkan, dikasih ya, seorang putri ya. Sekarang udah ya. umur berapa jadinya? 21. Udah mau Ya, mantu nih sebentar lagi. betul. Boleh saya Masih nambahkan ya masih Ibu ya? Saya ada kebetulan waktu itu saya ada catatan, ada doa, cuman tidak ada ya, tahunnya, cuman ada doa itu Bunda Maria 3,5 tahun saya sudah berobat dan saya belum diberikan keturunan. Itu berarti 3,5 tahun, berarti saya doa tahun sekian sampai 99, berartinya berdoa selama berapa tahun baru dijawab, Bu. iya, iya. Dan pada saat saya belum dijawab itu, saya itu dipakai Tuhan satu-satu. Seminar, ini camp, semua satu-satu diubahkan. Jadi sampai sekarang dan itu belum bagus, Bu. Masih harus belajar lagi. Masih Ya, jauh. pelayanannya luar biasa. Sekarang kan Fancy jadi ketua ketua komunitas kerahiman ilahi di Helena ya. Ya, Selain itu juga Korwil ya, Korwil untuk Tangerang 1 ya. satu. Ya. Ya. Nah, kalau seingat saya, Ibu Fancy juga aktif ya di PDKK. Ya, Pelayanan ke luar kota, luar pulau, mungkin bisa cerita juga mengenai pengalaman itu? ya. Saya pada saat pas saya ikut yang diajak untuk doa Komunitas. komunitas itu, saya juga memang pada saat itu start di PD Elizabeth. Ya. Ya, start di PD Elizabeth dan memang waktu itu saya mau melepaskan untuk memang saya mau pelayanan gitu, berhenti Ya. kerja juga. Oh. Nah, dan saya ikut di PD Elizabeth itu masing-masing beda ya. Kalau KI itu banyak doa. Kalau PD ya, saya itu memuji Tuhan dengan luar biasa, dengan saya bisa menangis, saya bersyukur, menangis bukan sedih loh. Bersyukur Tuhan itu engkau sungguh luar biasa. Engkau membuat saya seperti ini, saya bisa rendah hati lewat situ. Oh iya silakan masuk, oh ada apa, saya bisa belajar dari situ. Terus Tadinya nggak bisa? bisa juga, tapi kan tambah lebih banyak bersyukur kepada Tuhan. Terus sebenarnya lebih banyak yang bikin saya seperti sekarang juga ya Bu ya, di KI ini adalah Ya. berawal dari juga saya pelayanan ke daerah dengan komunitas KBKK, Ya. belas kasih kemanusiaan. Nah, itu kami ke daerah di pinggiran Bu. Jadi saya ikutnya itu KBKK. Memang menurut idealnya pelayanan itu kalau bisa maksimal 2. Lah kok ini Ya. saya 3, jadi kebanyakan nih sekarang. Tapi KBKK itu saya tidak mengambil sebagai pengurus. Saya hanya mengambil pada saat ada pelayan ke mana, saya bisa Oh, jadi PLC, bisa kemana jalan. Tapi komitnya jalan untuk pelayanan. Saya bisa pelayanan itu karena saya bisa bersyukur, baru bisa ke daerah dan saya semua tuh mendukung. ya. Saya bisa ini juga karena saya kerahiman, saya juga ya saya bisa doa, saya bisa dengan ada komunitas kerahiman skala Bisa duka, nyanyi ya. saya menjadi itu semua jadi suka. Tidak ada yang duka lagi untuk saya sampai hari ini. Duka Kalau yang suami, ada saya terima. suami dukung, anak-anak atau suami dukung kegiatannya Fancy? Kalau suami saya sangat dukung, tetapi bukan berartinya dia dukung, terus dia harus seorang Katolik. Suami saya bukan seorang Katolik, tapi seorang yang juga beriman, tetapi iman kan ya lain Beda-beda agama ya. beda, tapi hidupnya itu mungkin lebih bagus dari saya, seorang yang sudah beriman, contoh. Jadi saya sekarang mengajaknya, dulu saya mengajak, ayo ikut, ya nggak bisa, karena Ya. perbuatan saya yang dia lihat.
Jadi Iya. PR saya sampai dengan hari ini tidak ada kekurangan apapun, tapi kekurangannya satu, belum memenangkan yang baik untuk suami. Yang terbaik yang menurut suami saya belum. Karena kalau saya baik, suami saya pasti akan mengikuti saya. Wah, fancy nih, begini, ayo saya ikut. Itu PR saya. Dan saya percaya, Tuhan nih ya, baik sama saya, kenapa? Tuhan bilang gini, kamu harus berubah dulu, fancy. Kamu masih banyak yang harus berubah. Makanya saya sekarang masih berjuang terus gitu, dan jangan sampai jatuh. Begitu, Bu. Kenal Fancy udah lumayan lama juga ya. Saya sih sudah lihat banyak perubahan. Jadi pasti suaminya juga dalam tanda kutip karena dia juga mendukung, pasti ada plus poinnya yang dia bisa lihat dari Fancy. Cuma mengenai kapan dia bisa menjawab doa-doanya Fancy atau ikut sama Fancy, yaitu bukan 100% maunya suami juga ya. Barangkali waktunya memang belum saatnya. Jadi memang tadi PR-nya Fancy udah tahu harus lebih berubah lagi, harus lebih bisa menunjukkan kepada suami bahwa Katolik tuh gini, devosi kerahiman tuh gini, dan apa-apa yang dalam hidup ada perubahan-perubahan yang Fancy alami. Ya memang harus maju terus ya, jangan mundur. Nah mungkin bisa cerita sedikit tentang suka duka jadi ketua komunitas di Helena barangkali. Gampang merangkul atau susah atau gimana gitu, yang barangkali bisa cerita ke teman-teman lain bagaimana supaya kelompok ini bisa bagus, bisa utuh, bisa bertumbuh. Ya, Bu, tadi saya belum tambahkan satu mengenai kan gitu ke suami. Ya. Kami dari keluarga, dua keluarga kami adalah bukan keluarga yang Konghucu, yang orang Chinese, yang masih asli dari China. Jadi masih dua keturunan, Bu. Tapi tetap berbuat baik, semua baik. Tidak ada yang menantang kita mau masuk Katolik, kita mau masuk apa, tidak menantang. Kalau untuk ke anak, Bu, anak saya, karena itu diberikan sama Tuhan kepada saya, dan anak itu kami mengajarin dia takut akan Tuhan, dan dari kecil saya sudah mengajari melayani di gereja, dan dia menjadi anak misdinar dari kelas 5 SD sampai dengan SMA 2 dan sampai menjadi mudika di tempat dia kuliah di Kanada. Iya. Untuk tadi Ibu menanyakan bahwa saya di Santa Helena menjadi dua kali kayaknya ya. Kenapa, Bu? Yang lalu kayaknya udah pernah jadi ketua, terus sekarang jadi ketua lagi ya? Oh, Bu, mau bilang jadi ketua nih, saya cerita dari awal. Ya. Awalnya Santa Helena itu tidak ada kerahiman, dan mungkin sebagian tidak mengenal apa itu doa koronka. Nah, menyambung dari Kongnas itu, yang saya bilang Tuhan mau pakai saya itu, saya dipilih istilahnya ya. Saya tidak sombong. Kan, Kongnas pertama, betul. Setelah pulang di tempatnya Jakarta, waktu itu Pak Riki yang Kongnas pertama. Pulang dari Kongnas, saya itu ikut dengan satu bapak, namanya Pak Niki. Ibu ingat Pak Niki yang dari Paroki Tangerang? Devosan saya ikut dia dengan istrinya. Ibu, kenapa Santa Helena tidak ada kerahiman ilahi? Ya, komunitas. Itu Romo Surono, kami sering undang beliau untuk di paroki kami. Oh ya, gitu loh. Wah, habis dia ngomong, tuh saya pernah baca buku Santa Faustina, bahwa Faustina pertama juga tidak mau, apa itu suruh saya pelayanan. Dia terus nari di sana, terbayang di hordeng-hordeng. Saya juga akhirnya itu terinspirasi oleh saya. Wah, jangan-jangan saya juga seperti itu. Kenapa saya bisa doa koronka, terus malam loh panggilan. Mau tidur bayangin. Iya ya, saya kan bisa doa koronka. Kenapa tidak ngajak orang doa juga ya gitu loh. Terus akhirnya saya ngomong ke suami kan, Jo, itu kalau misalnya saya ngajak orang doa di rumah, boleh itu boleh ya gitu loh. Tapi kan itu sesuatu yang bagi saya, Bu, kalau bukan Roh Kudus ya, bagi saya itu
Bu, di rumah saya berarti harus komit, harus tidak boleh kemana-mana, semua harus, ya kan. Akhirnya saya memberanikan diri, mengajak teman-teman di sport club, ayo pernah kan dengar kerahiman? Nggak tahu, ada yang tahu. Akhirnya mulai tanggal 5 Desember tahun 2012, itu mulai berdoa di rumah hari Rabu jam 10. Dan bukan, saya tahu prosedur Bu, gereja, sebelum mulai untuk doa di rumah saya mengajak teman, pas setelah misalnya pagi, saya mau datang ke Romo, kan nggak mungkin kalau saya sendiri cewek, nggak enak dong, jadi berdua sama teman, datang kepada Romo, yang sekarang Romonya, Romo paroki, sekarang udah almarhum, Romo Heri. Romo, nanti kami akan ada doa koronka. Dia tanya, apa itu koronka? Padahal saya udah tahu nih, biasa kadang-kadang kan tahu, apa itu koronka? Gini-gini. Oh iya, nggak apa-apa. Yang penting kan saya sudah memberikan izin, nggak mungkin juga Romo akan bilang iya. Tapi yang penting sekarang kan udah mulai dulu di rumah, dan kami, puji Tuhan, 12 orang ini memang dipilih Tuhan ya. Itu setiap minggu, itu 12, 14, tapi tidak pernah berkurang dari 12, dan orangnya yang ganti-ganti itu loh. Jadi kalau dihitung-hitung, itu bisa ratusan ya. Akhirnya ulang tahun pertama kalau nggak salah Ibu datang ke rumah saya. Ingat kan? Ulang tahun kerahiman di rumah ya, kita orang-orang itu masih ada fotonya. Kita undang Ibu Esterina untuk merayakan 1 tahun ulang tahun di rumah saya waktu itu. Setelah itu, karena teman-teman biar kami tidak eksklusif, kami pindah ke Goa Maria. Goa Maria pun itu pun kami masih ketakutan. Kenapa? Kami nggak bisa minta tempat, bisa minta apa, karena kami merasa tuh, ya kita apa sih gitu loh. Yang penting kita doa, nggak tahu mau di tempat mana. Kalau hujan Bu di Goa Maria, kita uput-uput masuk ke dalam gereja, itu bukan di depan mimbar loh, bukan loh. Kita di belakang untuk doa. Jadi ya luar biasa, begitu Tuhan tahu hati kita, Tuhan tidak memakai saya saja, tapi memakai teman-teman yang ada di sekitar kami, mereka yang pintar untuk bicara, mereka ke daerah, baik ke pinggiran ini, dan mereka datang kepada Romo. Kami belum kategorial, tapi Romo itu kasih surat bahwa kami ini memang benar datang kepada doa itu, dan kami diterima pada saat pas tahun kerahiman itu Bu, kami ngadakan pemberkatan gambar. 2015 ya. Nah, Ibu juga 2016. Nah, Ibu pernah bikin seminar sama Romo Subagio, itu yang pertama kali kami seminar. Itu kalau untuk suka dukanya ya, kalau duka Bu, mungkin dulu ya saya merasa itu sakit gitu loh, begitu susah saya itu, bukan Tuhannya ya, bukan saya ke Tuhan atau apa susahnya, bukan, tapi sekeliling saya itu teman-teman ya, yang begitu saya minta ini lawan terus, ini nggak boleh, saya mau maju kena, mundur kena, udah nggak usah sama dia, ini. Waduh, itu yang membuat saya, dan sekarang setelah saya makin bertahun makin bertambah bahwa wah itu sebenarnya itu bukan duka loh, itu membuat saya jadi bagus, dan teman-teman sekarang yang tadinya begini kami menjadi baik semua, dan jadi tahu, mungkin karena begitu, dulu itu kan saya dari Jakarta pindah ke sini, bukan pindah ya, jadi mungkin tata cara bicara mereka nggak suka, atau mungkin karena kita terlalu, saya merasa, oh kerahiman tuh seperti ini, merasa saya bisa, akhirnya saya kebanyakan bicara, orang juga tidak suka. Ya saya sekarang ya belajar juga, yang saya tidak mau, ya saya merasa orang berkata yang tidak baik kepada saya, ya saya merasa kembalikan, oh memang saya waktu itu seperti itu ya. Itu bisa sekarang saya, gitu Bu. Ya, soalnya Fancy kan orang luar pulau. Orang luar pulau itu gayanya beda sama orang-orang Pulau Jawa ya. Iya, karena mau membantu gitu loh. Semua orang itu dianggap itu saudara. Semua itu adalah saudara dan kalau bisa bantu semua. Bukan apa aja, oke, ayo gitu loh. Belum tentu orang suka. Ya. Jadi ya sukanya banyak Bu sampai hari ini, semuanya suka cita. Cita ya.
sudah tidak ada duka cita lagi. Terus Fancy pernah cerita dalam pelayanan ada dorongan ingin mengajak orang doa koronka, tapi sempet nggak berani gitu, nggak berani mengajak. Itu gimana tuh ceritanya? Pernah pelayanan ingin berdoa koronka, ingin ngajak orang, tapi akhirnya nggak jadi atau ada pergulatan atau ada perlu perjuangan sampai akhirnya berani berdoa koronka di kelompok yang bukan kerahiman. Orang sakit misalnya, bukan Katolik gitu ya, bukan apa, kita doa, kita ada rasa kalau orang yang totok ya kan merasa kalau mau dipanggil, kalau bisa kan jangan dipanggil, diteriak-teriakin jangan pergi. Itu bukan sesuatu yang sukacita, tapi bagi kita ikut dengan Tuhan bahwa dipanggil itu dengan dia sakit, itu sesuatu yang dia tidak sengsara lagi, dia sudah tidak ada di sakaratul maut lagi. Itu kan perlu belajar dan perlu kita menerima itu susah itu, dan ada rasa takut untuk berdoa itu karena wah jangan-jangan saya habis doa saya merasa bersalah gitu loh Bu. Ada itu kembali lagi ke iman kita, dan kalau kita lebih mengerti tahu. Kalau untuk saya yang ada kebentur saya tapi bukan doa koronka, yaitu seperti saya tadi katakan bahwa waktu saya pelayanan, padahal itu peluang bagi saya untuk memberitakan, untuk mengabarkan ini loh kerahiman itu bagus. Tapi waktu itu kan berapa puluh tahun yang lalu saya belum kuat untuk di kerahiman ilahi. Jadi saya takut orang tanya saya apa itu ini. Tapi sekarang sudah ya, malahan saya pengen tuh, waduh, saya mau juga masa kadang-kadang lihat orang pewarta, ya pengen juga ini. Akhirnya dengan banyak kita bertugas, dengan kita nanti misalnya fasilitator. Saya juga kadang fasilitator karena saya kan KPKS ya. Kalau udah KPKS lulus, disuruh fasilitator, kita tidak mau. Rasanya itu bukan berdosa ya, merasa bersalah dengan Tuhan. Akhirnya, aduh, kalau misalnya saya mau ngajak orang devosi, entar ditanyain saya nggak bisa jawab, mati tuh. Jadi sekarang ada rasa pengen, aduh kerahiman ilahi, Fancy kamu bicara ya? Iya mau, dan aku buka di buku yang di belakang, oh mengenai ini di mana kayak konkordasi gitu loh Bu. Itu suatu ya Tuhan paling tahu lah bahwa kapan saya akan dipakai, kapan saya belum siap. Saya percaya itu. Jadi hari ini Ibu minta saya untuk, ayo Fancy, saya juga sekarang nggak berani nolak. Oke, Roh Kudus yang menuntun untuk pembicaraan Ibu. Tapi mungkin ini perdana Bu. Sebagai umat di Helena, ada harapan apa untuk kerahiman ilahi ke depannya nanti? Sekarang udah pastor udah dukung kan ya? Pastor dukung, udah support. Novena dan pesta kerahiman juga biasanya sebelum pandemi ada di gereja, udah ada ya? Luar biasa, kerahiman ilahi sudah seluruh umat paroki Helena sudah tahu kerahiman itu ada, dan setiap kali semenjak menjadi masuk kategorial dengan ada Pastor Lukas itu kami menjadi kategorial, dan setiap kali ada rapat kerja, ada rapat kerahiman diundang, dan kerahiman itu harus mempresentasikan apa itu kerahiman, apa itu yang akan datang dilakukan, dan apa selama ini. Ya, belajar juga itu. Itu kalau tadinya mau bilang duka, itu duka loh Bu. Bicara di depan dengan itu mengotot, udah kita kurang pinter, nggak bisa bicara. Yang membuat saya, ya itu sekarang sudah biasa, karena sudah mengenal semua dewan paroki, udah mengenal Romo, jadi ngomongnya juga, wah enak ya, santai ya, gitu loh. Jadi ya, karena untuk masuk ke tahun refleksi ini kan Fancy juga ada sharing ya tentang persiapan yang diminta oleh paroki dari kategorial kerahiman ilahi untuk dipresentasikan ya. Ya, karena Tuhan tahu juga ada yang akan membantu kamu Fancy. Banyaklah. Tuhan itu, ya makanya saya bilang tadi, duka itu tidak ada lagi di saya. Semua itu akan sukacita. Kalau memang kita percaya, nih loh Fancy kamu kerja ini ya, dan saya harus selalu menjawabkan iya. Saya nggak mikir banyak, orang lain bilang, aku nggak mau ikut iya.
Tapi kalau memang untuk itu bukan pribadi orang lain kan, kalau memang untuk pribadinya Tuhan, saya selalu jawab iya, dan belakangnya pasti Tuhan memberikan jalan. Yang pertama kali iya dulu, iya dan komit. Nah, itu saya berterima kasih sama Tuhan, saya bisa itu. Ini berarti tips yang Fancy bisa sharingkan ke teman-teman semua ya, teman-teman Devosan. Jadi kalau ada tugas, ada satu dorongan, yang langkah pertama yang harus dilakukan itu adalah iya. Ya. Iya. Setelah iya, maka Tuhan yang akan mensupport segala sesuatunya menjadi berhasil, menjadi lancar. Ya, bagus sekali Saya sih. jawab iya. Saya jawab iya, karena mungkin dari diri kita juga bahwa ini adalah datang dari Tuhan, bukan Ya. untuk kesombongan saya untuk apa. Saya sekarang tuh nggak pernah itu, kenapa saya berkata misalnya, Fancy kamu galak ya, karena di hati saya bukan untuk pribadi saya, tapi saya itu mengajak yang lain yang baik, tapi memang saya masih kurang, Bu, untuk berkata-kata yang sopan mungkin, berbahasa yang halus. Karena kita, jujur ya, saya masih di rumah pakai bahasa ibu, dengan ada tekanan suara. Kalau tidak ada tekanan suara, ya itu penjelasannya jadi beda. Karena kan tekanan suara yang menentukan untuk berbicara pengertiannya. Ibu mungkin ngerti ya, Pak Haryanto juga dari sama-sama kita satu kampung. Jadi dengan tekanan suara itu, dengan artinya itu udah berbeda kalau kita bicara. Misalnya iya, iya, iya. Ya memang dulu juga sama Fancy. Saya pernah ngobrol juga sama satu romo ya. Saya juga bawaannya suaranya tegas, keras. Orang juga sering menyimpulkan bahwa saya ini sombong ya. Dan saya merasa saya mau berubah. Saya mau menjadi lebih lembut atau ya usahalah. Tapi saya pernah ketemu sama satu romo, dia bilang, enggak Bu Esther, harus jadi orang apa adanya, karena setiap orang itu punya ladang yang berbeda-beda. Dia bilang gitu. Ada yang orangnya ladangnya lemah lembut, dia punya ladang sendiri. Nah, kita mungkin golongan kita ini golongan keras, golongan ceplas-ceplos, kita punya ladang sendiri. Jadi happy-happy aja lah bawa diri. Karena dengan berkomunitas, salah satunya memang yang positif adalah kita jadi saling tahu, saling ngerti bahwa dia sebetulnya baik, cuma gaya bahasa kan dari sononya ya, jadi nggak bisa daripada dirubah nanti orang-orang malah pada bingung, lihat loh kok Fancy jadi kayak ini ibu-ibu dari Jawa Solo yang lemah lembut, malah orang jadi kaget nanti. Pernah saya lakukan itu, Bu. Saya berusaha lakukan itu, tapi malah orang bilang apa? Fancy kamu kenapa? Marah ya? Terbalik, kamu marah ya? Tapi jujur ya Bu ya, saya ada rasa, memang saya di situ kelemahan saya. Saya sekarang, saya sama Tuhan juga ngomong, saya sekarang itu yang jelek itu berbicara dengan nada bahasa, dengan yang kenceng gitu loh Bu. Suami, anak, mereka lewat orang dekat ngomong ke kita, Fen, kenapa sih baru minggu lalu? Fen, bicaranya jangan kenceng, jangan keras gitu. Aduh, maaf ya, saya kalau berbicara pelan dan berbicara halus, itu apa yang saya bicarakan, itu saya tidak connect. Dan saya berbicara begini, itu berbicara ini ada tekanan, itu otak saya nih sinkron dengan apa yang saya bicarakan. Jujur, saya berusaha, saya minta sama Tuhan. Kadang sampai saya bilang, aduh, saya kenapa sih gini loh. Terus kemarin bacaan yang Faustina kan mengenai lidah. Mengenai lidah itu kecil. Terus Tuhan tidak suka untuk orang bawel. Contohnya seperti kumbang katanya. Kumbang yang nyum, 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 nyum. Akhirnya kumbang itu yang tidak ada madu. Itu kan ada di BCH juga. Sehingga kumbang yang nyum, nyum, itu dia tidak memproduksi madu. Jadi itu juga membuat saya ya satu pembelajaran untuk saya berubah jadi baik gitu loh. Jadi ya sekarang saya hidupnya ya berubah Bu. Tapi perjuangan. Saya manusia lemah. Hanya Tuhan yang bisa merubah saya. Kalau dulu barangkali ditegur seperti itu, Fancy akan bela dirinya, itu gaya bahasa gua, memang kayak gitu kan. Tapi kalau sekarang
Jadi diingatkan bahwa bisa nggak lebih halus, jadi lebih menjadi satu apa ya, satu peringatan, satu dorongan supaya kita bisa makin hari makin makin apa ya, makin lemah lembut lah ya barangkali ya, untuk supaya semakin hari semakin sempurna lah ya ikut dalam Tuhan. Iya, Dan percaya. ya, ya kita dalam masa pandemi ini bisa ngobrol, bisa sharing ya, bisa saling menguatkan. Kita penuh sukacita ya. Karena setelah Amin. setelah ngobrol sama Fancy, saya jadi tahu bahwa sebetulnya Tuhan kalau mau pakai orang itu, caranya Tuhan itu beda-beda ya, luar biasa ya. Tahun 94 berarti udah lama juga loh Fancy, lebih lama dari saya baru tahu tahun 2000-an, devosi kerahiman. Dan ini yang menjadi satu hal yang saya surprise, ternyata Fancy punya satu dorongan walaupun sendirian, punya niat untuk membagikan, mewartakan, bisa ngajak teman-temannya untuk doa sama-sama di rumah. Itu nggak gampang loh Fancy. Dengan punya dorongan seperti itu nggak gampang. Tapi memang Tuhan memang luar biasa ya, sudah pakai Fancy dan panggilan Tuhan itu sama Fancy ditanggapi, dijawab. Maka jadilah Fancy seperti hari ini. Diberkati Tuhan dalam keluarga, dalam pelayanan, dan dengan ulang tahunnya yang sekarang ini juga, biar Tuhan semakin memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya yang tanpa henti buat Fancy sekeluarga. Terima kasih, Bu. Ya, Mungkin dengan saya bisa begini, bisa aktif seperti sekarang, bisa maju terus, itu juga dari suami ya. Suami yang memberi dukungan juga. Biarpun dia tidak seorang yang Katolik, tapi dia selalu mendukung. Dan tadi belum saya lupa untuk menjawab. Ibu ada tanya mengenai dulu kalau nggak salah 2 periode ketua ya. Ibu, ya betul. sebenarnya jujur tidak ada yang memilih saya jadi ketua, Bu. Karena dari awal saya mengajak orang doa, akhirnya aku dianggap, nih ketua kamu maju-maju. Pernah Ya, sempat, itu juga mungkin teman-teman, itu ada mau perubahan. Karena dengan cara saya, mungkin karena saya banyak masukan dari Jakarta ke sini, mereka merasa lebih kalau paroki kita sendiri, kita yang lebih 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 apa ngemong dengan paroki sendiri, mungkin dengan cara saya kan saya suka yang luar masuk biar tuh ya, kita tuh bisa tambah maju. Tapi bagi mereka ada sebagian mungkin tidak suka juga. Jadi akhirnya sempat waktu pemilihan saya sudah tidak mau, Bu. Dan kalau ya, Tuhan bilang kamu harus lanjutkan lagi, belum ada yang siap ya. Saya siapkan saja karena sempat waktu itu Romo moderator pemilihan itu memasukkan 5 nama siapa saja pada saat misa kerahiman ilahi setiap bulan dan ya. umat yang datang masukin 5, ternyata 5 kepilih 5, 3 mundur, Bu. 3 mundur, Oh, sisa 2 kan. Nama saya ya. juga termasuk. Nama saya termasuk karena saya sebagai ketua, tidak mungkin dong, Bu, untuk saya keluar. Kalau saya keluar, berarti sisa 1 dan tidak bisa menyelamatkan kerahiman ilahi dan akan berbicara, ih kerahiman kenapa begini ya, ketua Ya, ketua sendiri juga mundur ya, itu kan ya, tidak bagus. Nah, itu ya, saya mau men-sharingkan bahwa apa? Saya ngomong dengan suami, Jo, saya ini tidak jadi ketua lagi ya. Kenapa? Katanya gitu. Ini ada pemilihan. Malah Bu, waktu pemilihan suami yang milih lagi saya jadi ketua, Bu. Coba, itu kan sesuatu yang dukungan. Dia itu ya betul. kenapa kamu? Jadi itu semua bukan saya saja dipakai Tuhan, tapi anak pun dipakai Tuhan, suami juga dipakai Tuhan. Tapi Ya, bukan orang Katolik saja dipakai Tuhan, bisa saja apa aja dipakai. Kalau saya ya, berbuat yang tidak baik, anak saya bisa tegur saya, Mami sebagai ketua loh, nanti saya kasih tahu sama teman-teman Mami, ketua kerahiman kenapa begini nih gitu. Contohnya itu ya ya, ya, semua sudah dilengkapi dan saya apa yang ada terdapat duka, udah tidak ada duka, sukacita semua. Positive thinking. ya, Begini, ya, Bu. ya. Terima kasih udah sharingnya luar biasa. Jadi dalam ikut sebagai devosan, kalau dari dengar ceritanya Fancy, saya membayangkan relasi Fancy dengan suami, dengan anak juga bisa semakin terbuka, semakin apa adanya, dan ya semakin kompak ya. Iya. Itulah
kerjanya Tuhan memang bisa lewat siapa aja, lewat suami, lewat anak, lewat siapa. Terima kasih Fancy sudah sharing. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Kalau perlu nanti kita ajak ya. Kalau anaknya sekarang masih di Kanada ya. Masih. Nanti suatu Belum hari kalau selesai. sudah bisa ngumpul lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Terima Iya. kasih. Oke, teman-teman semua, tadi obrolan di pagi hari bersama dengan Ibu Fen, umat paroki Santa Helena, Curug. Memang jadi devosi atau berdevosi kepada kerahiman ilahi itu kita jadi jauh lebih kaya dan bertumbuh. Ada keinginan untuk menyebarluaskan, ada keinginan untuk bercerita, ada keinginan untuk supaya semakin banyak orang tahu. Dan hari ini dari Ibu Fancy saya mendapat satu masukan yang luar biasa, walaupun sendirian, tapi kalau merasakan dorongan dari Tuhan, harus berani bilang yes. Pada saat itu dia tahu Tuhan pasti akan terus mendukung dan mensupportnya melalui teman-teman yang lain. Itu aja obrolan hari ini. Nanti kita ketemu lagi dengan devosan yang lain yang juga akan bisa berbagi bersama-sama. Semoga melalui pertemuan hari ini kita semakin dikuatkan, dimotivasi, dan semakin dekat dengan Tuhan. Salam kerahiman.